Dipenuhi oleh mujizat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Everybody let's sing together. Haleluya. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhan
kasih Tuhan Yesus. Sebab hanya Kau Tuhan yang layak dipuji, yang layak disembah dalam kehidupan kami Tuhan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa akan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Mari bersama-sama kita katakan, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Sebab Kau yang berkuasa Tuhan, berkuasa, Kau yang termulia, mulia, segala bangsa akan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Hanya Kau Tuhan yang layak kami sembah, yang layak kami puji. Kami Layak, layak, kudus. Lebih dahsyat lagi kami mau berkata, layak, layak, kudus. Haleluya, haleluya, sebab kudus dan mulia Kau Tuhan, mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Lebih dahsyat lagi kami katakan, haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia Kau Tuhan, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Yesus Tuhan. Puji Tuhan, kita dapat beribadah bersama. Sebelum itu saya mau panggil saudara Heros, History Maker, Heros. Puji Tuhan,
lewat ibadah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau luar biasa Tuhan. Biarkan para generasi muda Tuhan Yesus melihat anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan mereka. Pada saat usia mereka masih muda, mereka sudah dipakai, sudah disertai Tuhan Yesus. Dan kiranya mereka dalam kehidupan mereka, biarkan menjadi pengkabar Injil-Mu Tuhan. Biarkan apapun yang mereka dengar hari ini, dapat mereka renungi Tuhan, dapat mereka lakukan. Oleh karena pengenalan akan firman-Mu Tuhan, yang mengubahkan para generasi muda. Kami percaya Tuhan Yesus, hanya Engkaulah sumber kehidupan kami. Dan kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau dengarkan kabar baik-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang bersyukur sama-sama kita katakan amin. Ya, puji Tuhan Heros. Kita boleh kumpul bersama. Perkenalkan, saya Pastor Eli Kruntukahu dari YAS Manado Lembah Pujian. Diberikan kesempatan yang luar biasa. Saya berterima kasih. Dan di ibadah kali ini saya mau bagikan tentang pemuritan yang memang setiap orang percaya pastinya dalam kehidupannya ya dipanggil Tuhan dan memiliki tujuan, yaitu melayani Tuhan, menjadi pengkabar Injil. Jadi pemuritan yaitu discipleship. Kita lihat di bacaannya Filipi 2 ayat 4 sampai dengan 5. Di ayat 4, janganlah kamu masing-masing hanya memerhatikan kepentingan dirimu sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Biarlah pikiran seperti ini ada di dalam kamu, sebagaimana yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kita percaya saudara, kita sudah terima keselamatan, sudah terima kabar baik dari Tuhan Yesus. Mari kita bagikan juga orang lain di luar sana. Dan pikiran kita juga dituntun sama seperti Kristus memandang. Jadi kalau Kristus memandang kita dengan penuh kasih, demikian juga kita memandang sahabat kita, rekan kita dengan penuh kasih juga. Kita sebarkan Injil kabar baik Tuhan Yesus, bahwa mereka sangat dikasihi, bahwa mereka dicintai oleh Tuhan kita Yesus. Mereka masih punya pengharapan. Dan saya percaya generasi muda yang Tuhan bangun, pastinya Tuhan terus akan memberikan pertumbuhannya. Tuhan terus akan memberikan melengkapinya juga. Jadi pemuritan adalah bagian dari pembentukan generasi bagi Yesus Kristus. Mengapa saya sampaikan kepada generasi muda? Ya, saudara, hidup itu ya kalau kita mau renungkan hanya sebentar. 5 tahun ke depan, ya mungkin saudara sudah lebih dewasa lagi. Umur itu begitu cepat berjalan, saudara. Tanpa kita sadari sudah bertambah, ya sudah tahun demi tahun sudah terlewati lah seperti itu. Dan saya juga mau bagikan di sini sebenarnya apa panggilan hidup kita. Apa yang sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi kita renungkan itu saudara. Agar pada saat saudara melihat bahwa Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita, kita punya tujuan, yaitu menggenapi firman Tuhan, menggenapi rancangannya dalam kehidupan kita. Ada ayat berkata, sebab hidup ini bukan kamu lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam kehidupanmu. Gitu. Jadi kalau hidup ini tentang Kristus, mari kita juga melayani Tuhan. Mari kita juga mengabarkan kabar baik kepada orang-orang di luar sana, gitu. Mari kita bentuk generasi muda ini agar jadi generasi muda yang berdampak secara luar biasa, secara total. Karena generasi yang berdampak itu akan mengubahkan kota, akan mengubahkan bangsa. Bahkan di lingkungan saudara itu ada penerus. Jadi saat generasi berganti, generasi muda adalah penerus yang akan meneruskan pelayanan, meneruskan kepemimpinan, sehingga kita harus memuridkan orang. Ya, mari kita sama-sama lihat. Jadi generasi yang hidup oleh karena anugerah Tuhan. Jadi kita bentuk generasi bagi Yesus Kristus. Kenapa harus dibentuk? Agar generasi itu hidup oleh karena anugerah Tuhan. Mereka mengenal itu Tuhan. Jadi generasinya Tuhan yang militan, yaitu generasi yang melayani dan menjadi pengkabar Injil bagi generasinya dan bagi komunitas, bagi gereja, bagi kota dan bangsa. Jadi jadi berkat. Pada saat kita bisa memuridkan orang lain, kita bisa mengabarkan Injil, orang lain juga dibangun. Dan saat orang lain dibangun, tanpa kita sadari komunitas juga dibangun. Saat komunitas dibangun, gereja juga dibangun, kota juga dibangun, bangsa juga dibangun. Jadi generasi yang berdampak. Bukan generasi yang gagal,
tapi generasi yang berdampak. Dan pemuritan adalah salah satu kunci bagi kita orang percaya untuk melihat kuasa Tuhan bekerja. Haleluya. Jadi generasi yang menjadi surat Kristus yang terbuka dan dibaca oleh generasi ke depan yang mengadakan pemuritan kelak bagi kemuliaan Tuhan dan menggenapi rencana Tuhan di muka bumi. Jadi kehidupan yang sukses yang kita jalani, kita bagikan juga ke orang lain. Kalau saudara punya Tuhan Yesus yang selalu hadir dalam kehidupan saudara, kita juga bisa bagikan ke orang lain yang saat ini mungkin putus harapannya, yang saat ini mungkin melihat bahwa tidak ada masa depan lagi. Percaya bahwa kata firman Tuhan, rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Itu yang Tuhan mau bagi generasi muda. Kita bisa bertumbuh, kita bisa melayani, kita bisa saling sharing, kita bisa membangun. Dan itu adalah suatu hal yang luar biasa. Pemulihan pasti terjadi. Dan pertumbuhan pasti terjadi, pelipat gandaan dari Tuhan. Dan saat generasi berdiri, maka kota, maka bangsa juga dibangun, gereja juga dibangun. Dan saat generasi melihat Tuhan Yesus, saudara akan melihat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Saudara akan melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan lewat pelayanan saudara. Dan saya percaya bahwa Heros bisa dibangun Tuhan Yesus dari pemuritan. Mari kita lihat 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan roh Elohim yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh hati manusia. Jadi dampak dari kehidupan kita yang melayani dibaca orang. Bukan hanya kita mengabarkan Injil, tapi hidup saudara dibaca orang. Jadi mereka melihat Yesus ada di sana. Ada kasihnya Tuhan Yesus di sana. Saudara bisa bantu rekan saudara, teman saudara di sekolah, di universitas, di lingkungan pekerjaan. Mereka akan melihat kasih Tuhan lewat pelayanan saudara. Saudara bisa berdoa buat mereka. Saudara bisa mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Dan itu suatu hal yang luar biasa. Jadi pemuritan adalah hal yang memang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa berdampak buat orang lain lewat pemuritan. Dan saat semua orang mengenal Tuhan Yesus, komunitas itu akan luar biasa. Gereja itu akan luar biasa, saudara. Mari terus ya. Kita lihat di materinya. Kamu adalah murid Yesus Kristus. Kita juga adalah murid Yesus Kristus. Jadi sebagai murid, kita lihat perintah Tuhan kita di dalam Matius 28 ayat 19. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ayat 20. Dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan, yang Yesus perintahkan kepadamu. Dan lihatlah apa? Yesus menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita dipakai, kita juga diperlengkapi untuk bawa dampak, untuk ngajar orang lewat firman Tuhan. Jadi pada saat kita mengalami Tuhan, kita bagikan juga orang lain, supaya orang lain juga mengalami Tuhan, mengalami kehidupan yang berkemenangan, mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya saat generasi muda sudah mengenal Tuhan Yesus, maka dampaknya akan luar biasa. Generasi depan akan banyak diselamatkan, akan berdampak buat generasi berikutnya. Saudara, saat saya muda, saya nggak tahu tujuan hidup saya. Tapi saat Tuhan hadir dalam kehidupan saya mulai tahu bahwa kita boleh rusak, kita boleh terhilang. Tapi saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita akan mengalami perubahan. Bukan hanya perubahan, saudara akan mulai diperlengkapi Tuhan untuk mengajar orang, untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Jadi jangan lihat saudara dari kacamata saudara, tapi lihatlah kemampuan saudara dari kacamatanya Tuhan. Saat saudara pakai, kalau saat Tuhan pakai saudara, urusan Tuhan untuk memperlengkapi saudara. Berdoalah untuk orang-orang sekitar saudara. Lihatlah kehidupan mereka dan jadilah bagian dari mereka. Karena itu yang Tuhan ajarkan, bahwa kita mengajar orang untuk menyebarkan Injil kabar baik tentang pribadi Tuhan Yesus.
Jadi sebagai kita murid Yesus, kita juga harus mengalami yang namanya submission, tunduk, mengabdi, dan patuh juga taat akan Tuhan Yesus, akan firman Tuhan. Tunduk dan loyalitas adalah sebuah karakter Kristus, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga. Dan sebagai murid, kita menjalaninya karena apa? Karena kesukaan, bukan tuntutan. Akan tanggung jawab mulia sebagai pengikut Kristus yang melayani. Jadi pelayanan atau pemuridan yang Tuhan percayakan itu bukan sebagai hal yang istilahnya yang membebani, tidak. Tapi justru itu menjadi kesukaan saudara. Jadi kalau kita bisa menjadi surat Kristus yang terbuka, itu adalah kesukaan. Karena apa? Karena kita mengalami Tuhan. Saat kita mengalami Tuhan, pastinya kita juga bisa memberikan kesaksian kepada orang lain. Bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Berubah dari kehidupan yang dulunya gagal menjadi berkemenangan. Melihat bahwa segala sesuatu yang gak mungkin, tapi dalam Tuhan mungkin. Mengalami apa yang dunia mungkin katakan tidak bisa, tapi Tuhan mampukan, saudara. Jadi bicara tentang saudara bisa menjadi murid dan memuridkan orang lain, itu bukan tentang saudara, tapi tentang Tuhan yang bisa pakai saudara luar biasa. Haleluya. Dan saudara bisa belajar dari Tuhan Yesus. Saat saudara belajar dari Tuhan, saudara juga bisa taat, bisa mengabdi, bisa submission, tunduk pada pemimpin. Itu adalah pembelajaran-pembelajaran yang luar biasa yang Tuhan contohkan buat kehidupan kita. Di mana Tuhan menebus kita, Dia melakukan kehendak Bapa di surga. Suatu hal yang luar biasa yang kita boleh alami dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Belajar dari Yesus. Kita lihat ayatnya di Matius 11 ayat 29. Pikulah kuku atasmu dan belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapat kelegaan bagi jiwamu. Jadi saat kita melayani atau memuridkan orang lain, kita juga belajar. Jadi orang yang mengajari, ya orang yang diajari belajar. Orang yang mengajari pun belajar. Belajar dari siapa? Dari Yesus. Seperti itu. Kita hanya mengarahkan orang untuk belajar tentang pribadi Tuhan. Tapi masalah orang itu berubah dan lain-lain, serahkan kepada Tuhan. Yang penting Injil sudah kita sampaikan. Mari generasi muda. Mari saudara-saudara. Saya percaya usia muda bukanlah hal yang membatasi. Tapi justru dari muda saat saudara melayani, saudara akan melihat dampak yang luar biasa bagi masa depan saudara. Karena apa? Karena situasi dan waktu itu saat dijalani itu ya tidak terasa terlewati gitu loh. Periode tidak terasa. Tahun 2020 kita mengalami pandemi. Sekarang kita sudah ada tahun 2022. Bayangkan 2 tahun tiba-tiba sudah terlewati. Makanya yang masih muda, yang dari sekarang sudah tahu tentang Tuhan Yesus, mari lebih giat lagi kita mengenal Tuhan, mencari Tuhan lewat firman-Nya, menyembah Dia. Karena apa saudara? Yang saudara percaya hari ini akan mempengaruhi saudara di masa depan. Saudara tidak akan pernah lagi khawatir tentang hidup saudara di saat saudara mau belajar dari Tuhan dan juga memuridkan orang lain. Luar biasa. Jadi selain belajar dari Yesus, yang berikutnya kita juga punya tujuan hidup sebagai murid Yesus. Kita lihat di Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saat kita memuridkan orang, kita juga terus belajar. Cari dahulu kerajaan Elohim. Kadang sesuatu dibulak-balik. Banyak orang cari tentang penambahannya, tentang yang ditambahkan, berkat, sehat, dan lain-lain. Tapi yang utama adalah kerajaan Elohim. Karena di sini disebutkan carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Bagian kita adalah belajar tentang Tuhan Yesus. Jangan cari apa yang Tuhan mau lakukan buat hidup saudara, karena itu bagiannya Tuhan untuk menambahkan itu.
berkat kesehatan sudah saudara terima oleh karena Yesus Kristus. Saat saudara bersama dengan Tuhan, itu jadi bagian kita. Bagaimana kita mau ngambil bagian, sedangkan yang utama, yang terlebih dahulu kita lewati. Makanya kita belajar bahwa hanya Tuhan Yesus yang memampukan kehidupan kita. Hanya Tuhan yang sanggup mengerjakan yang terlebih besar. Kalau saudara lihat pelayanan atau memuridkan orang itu sulit, saya rasa juga kita boleh hanya bergantung kepada Tuhan. Secara manusia itu sulit, tapi bersama dengan Tuhan itu mungkin. Jadi pemuritan yang kita bisa lakukan kepada orang lain itu adalah contoh dan teladan. Kalau saudara bingung mau ngajarinnya mau bagaimana, biar lewat hidup saudara saja. Saudara melihat Tuhan, saudara bergantung kepada Tuhan. Makanya orang lain bisa baca jadi surat Kristus yang terbuka. Akhirnya orang lain lihat, wow, tiba-tiba hidup saudara jadi berkat buat orang lain. Walaupun saudara nggak langsung bicara secara berkomunikasi, tapi hanya mereka melihat pribadinya saudara, ada Tuhan Yesus di situ. Jadi kesaksian yang saudara bawa adalah keteladanan buat mereka. Jadi apapun bisa Tuhan pakai. Tapi biarkanlah kita tahu tujuan kehidupan kita, yaitu menggenapi rancangan Tuhan di muka bumi ini. Kalau kita sudah terima keselamatan, kita sudah terima penyertaan, marilah sekarang kita bagi kepada orang lain. Kita memuridkan orang lain. Kita cari orang lain yang bisa kita kabarkan kabar baik. Tidak peduli keterbatasan yang saudara miliki, tapi bersama dengan Tuhan Yesus, kita semua tidak terbatas. Kita semua dimampukan. Dan saya percaya Heros, di komunitas Heros, generasi muda yang dipanggil akan berdampak buat lingkungan komunitas saudara, buat gereja, dan buat kota, buat bangsa. Dan saudara akan melihat di masa depan nanti, apa yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Bahkan generasi selanjutnya akan melihat hal yang luar biasa. Setiap generasi yang dimenangkan akan membawa kemenangan bagi generasi selanjutnya. Dan saya percaya Heros akan menjadi history maker. Bukan hanya sekedar slogan, tetapi mereka juga menghidupinya. Tetapi mereka juga menggenapinya. Karena Tuhan yang pakai saudara. Jadi menjadi pencetak sejarahnya Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya bahwa komunitas Heros terus maju, terus berkembang, bawa dampak, memuridkan orang lain lewat kesaksian yang sudah dialami. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau luar biasa Tuhan. Kami percaya bahwa kehidupan kami, kehidupan yang dibentuk oleh karena pengenalan akan Engkau Tuhan Yesus. Dan saya percaya generasi Heros Tuhan, generasi muda, bawa dampak, bawa terobosan yang luar biasa, breakthrough dari Tuhan terjadi. Dan saat generasi muda ini Tuhan Yesus dimenangkan, saat generasi ini berdampak, akan berdampak pada generasi-generasi selanjutnya. Akan terjadi pemulihan besar yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan mereka. Kami berdoa buat setiap pada generasi muda yang mengikuti ibadah lewat live Zoom Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, semuanya diberkati Tuhan Yesus. Semuanya diberikan jalan keluar daripada Tuhan Yesus. Kehidupan mereka, masa depan mereka punya tujuan bersama dengan Tuhan. Punya kekuatan kuasa dari Tuhan Yesus untuk melayani, untuk memulihkan orang lain Tuhan. Berikan kuasa dan setiap orang yang mereka doakan disembuhkan Tuhan Yesus. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau pakai generasi Heros ke depan semakin berdampak, semakin luar biasa. Karena hanya Engkau yang dapat mengerjakan yang terlebih besar di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Terus dukung kami dalam pelayanan untuk keselamatan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus dengan cara memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Sertakan juga keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana. Atau berikan persembahan dan persepuluhan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki, seperti Dana, OVO, atau GoPay.
dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan saudara mengubah kehidupan. Yesua Hamasiah, bless you. Cepat-cepat. Banyakin lagi. Cepat. Paling cepat. Kasih paling cepat, Le. Gaskan. Scroll terus. Shalom Revivalist Yay! So excited Kakak Ella, akhirnya summer camp yang kita tunggu-tunggu nih, Summer of 22, The Overwhelming Joy with Jesus, akhirnya sudah mulai day 1. Benar banget Kakak Vivian. So excited sekali. Benar, hari ini saya juga sangat-sangat excited. Wow, puji Tuhan. Saya Puji melihat Tuhan. banyak sekali muka-muka baru di sini. Yeay. Puji Tuhan. Kita sudah bisa pertama kali kita summer campnya nasional loh Kakak Ya, Vivian. betul sekali. Wow, saya bukan- sangat excited karena saya bisa melihat teman-teman bukan dari Teens Makassar doang nih teman-teman. Benar Tapi sekali. ada Teens dari Medan, dari Malang, dari Surabaya, dan Teens lainnya deh Kakak Ella. Pastinya tim Makassar dong juga. Ya pastinya Teens Makassar ya, tidak terlupakan dong. Pernah dengar ya ceritanya orang miskin memberikan persembahan 3 keping gitu ya, dikasihkan semua, tapi apa, tetap bisa kasih semuanya. Mengapa? Karena dia sukacita, bisa kasih kasih yang terbaik buat Tuhan. Nah, kita ini juga berbeda ya dengan orang-orang yang nggak percaya, punya respon yang berbeda, ada sukacita dari Tuhan, dan itulah yang drive diri kita, menjadi sumber energi kita ya, baterai kita yang menggerakkan respon kita untuk kita bisa memberi, untuk kita bisa melayani, untuk kita bisa menjadi berkat di lingkunganmu, di keluargamu, di sekolahmu, di pendidikanmu, di pelayananmu, di gerejamu, di apapun itu. Bersukacitalah. Karena apa? Karena sukacita itu, kalau tadi kita baca di ayat sebelumnya, adalah mendatangkan kemuliaan Tuhan. So, hari ini saya mau bilang, pilihlah untuk bersukacita. You are matters. Engkau sangat berharga bagi kami. You are matter for us. Dan engkau itu sangat berarti bagi Tuhan. Engkau itu sangat luar biasa. Karena itu bersukacitalah. Dalam Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenalmu. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskanmu. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Orang yang akan rule the city, orang yang akan mengatur kota, orang yang akan membantu banyak orang yang relevan dengan teman-temannya, yang bisa jadi contoh yang baik. Aku berdoa Tuhan hari ini, Tuhan yang menyertai setiap mimpi-mimpi mereka. Bahkan Tuhan sudah ada di masa depan kami membuat segala sesuatu yang baik. Sekali lagi Tuhan, kami hari ini pilih untuk bersukacita. Summer of 22, The Overwhelming Joy with Jesus. the light, see the sun. We'll be waiting for next year.